Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bersama saya di Ngaji Tafsir. Nah, kalau pada pertemuan yang lalu kita sempat membahas ayat mengenai pernyataan Tuhan atau perkataan Tuhan kepada malaikat, ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini, maka malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka malaikat menyatakan, wahai Tuhan kami, apakah engkau menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, yang mana sebagian mereka ada, ya, yang akan merusak di muka bumi ini, sedangkan kami lebih layak, lebih taat kepadamu. Maka di sini kita pahami bahwa pernyataan atau kritis daripada malaikat ini bukan ala wajhi adamir ridho, bukan karena tidak ridho, bukan karena dia hasad, tapi sudah dijelaskan sebelumnya ala wajhi isti'lam wa istiksyaf anil hikmah. Jadi malaikat ingin mengetahui apa hikmah manusia itu dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini, sedangkan di antara mereka atau sifat mereka itu melakukan mukhalafah atau maksiat atau melakukan kerusakan di muka bumi ini. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah lebih mengetahui, ya, hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala, ya, tentukan atau yang Allah pilih. Kenapa manusia yang layak menjadi khalifah di muka bumi ini? Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, di sini ayat selanjutnya ketika Allah berbicara tentang ayat wa'allama adamal asma'a kullaha. Nah, di sini Allah mulai, ya, menunjukkan kepada para malaikat, ini loh salah satu hikmah, salah satu keutamaan kenapa manusia itu layak menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang di sini Allah menunjukkan salah satu keutamaan atau fadilatu Adam, keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Adam yang tidak dimiliki oleh malaikat, ya, yang salah satunya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan seluruh nama-nama yang ada di alam ini kepada Nabi Adam alaihi salam, dan itu malaikat tidak mendapatkan kemuliaan ini. Nah, ada sebuah judul di sini ketika berbicara tentang ayat wa'allama adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin ila akhirih. Kemudian di bawahnya ada sebuah judul Fadlu Adam alal malaikah, salah satu keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihi salam yang tidak dimiliki oleh malaikat. Nah, di sini dijelaskan bahwa maqamun dzakarallahu ta'ala fihi syarafa Adam alal malaikah ikhtassahu Allah min ilmi asma'i kulli syai'in dunahum. Salah satu kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihi salam yang tidak dimiliki oleh malaikat adalah Allah mengajarkan kepada Adam nama seluruh sesuatu, ya, seluruh sesuatu. Nah, dan ini tentunya salah satu hikmah, ya, kenapa manusia itu atau Adam layak menjadi khalifah di muka bumi ini, karena memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh malaikat. Bahkan dijelaskan di sini bahwa qala Dhahhak, ya, jadi Dhahhak menyatakan dari Ibnu Abbas bahwa wa'allama Adamal asma'a kullaha, ketika Allah mengajarkan Nabi Adam alaihi salam seluruh nama-nama, ya, maka beliau mengatakan, ya hadhihi al asma allati yata'arafu bihan nasu insanun wa dabbatun wa sama'un wa ardun wa sahlun wa bahrun wa khailun wa ghairu dzalik. Jadi seluruh nama-nama yang ada di alam ini, ya, dari nama-nama binatang, kemudian juga nama-nama tumbuhan, kemudian langit, lautan, nama-nama hewan, ya, dan lain sebagainya. Bahkan dijelaskan juga di sini ada riwayat dari Ibnu Hatim dan juga Ibnu Jarir dari hadis Asim ibnu Kulaib an Sa'id an Ma'bad dari Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa qala 'allamahu isma sufha wal kidar qala na'am hatta al-faswa wal fusayya. Bahkan sampai nama-nama yang sangat detail seperti nama
alat masak, ya di sini disebutkan as-sohfah wal kidr, ya, atau piring ataupun juga kidr ataupun wajan, ya. Bahkan hal-hal yang bersifat detail semua Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam, ya, yang besar ataupun yang kecil. Jadi saat itu Adam mengetahui seluruh nama-nama yang ada di alam. Ya, mungkin jika ada yang bertanya apakah Nabi Adam alaihi salam mengetahui nama-nama yang ada saat ini yang belum ada saat Adam itu diciptakan, ya, maka di sini ada ulama yang mengatakan bahwa jika Adam hidup hingga saat ini, maka Adam mengetahui seluruh nama-nama yang ada di alam ini. Jadi Adam mengetahui seluruh nama-nama yang ada saat itu, ya, ketika beliau masih hidup, ya, dan juga istidadu ilmi ma sayakun, dan ada pengetahuan, ya, Allah memberikan kelebihan akan mengetahui, ya, hal-hal yang nama-nama yang ada setelah Nabi Adam itu wafat, jika Nabi Adam masih hidup. Artinya kalau Nabi Adam masih hidup hingga saat ini, ya, Adam juga akan mengetahui, ya, apa-apa yang ada di alam ini. Allah taala a'lam bisawab. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu keutamaan yang dimiliki oleh Adam, mengetahui seluruh nama-nama, baik itu secara global maupun secara detail, nama hewan, nama buah-buahan, nama tumbuh-tumbuhan, ya. Dan ini kekhususan bagi Nabi Adam alaihi salam. Juga dikuatkan dalam sebuah hadis, dijelaskan di sini ketika berbicara tentang syafaat, ya. Di sini ada hadis dari Sa'id an Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi suatu ketika yajtami'ul mu'minuna yaumal qiyamah, ya, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman itu akan berkumpul pada hari kiamat, ya. Kemudian mereka mengatakan lau istashfa'na ila rabbina, ya, kalau kita meminta syafaat kepada Tuhan kami, ya, melalui nabi-nabi yang ada, nabi dan rasul, ya, maka itu hal yang baik, ya. Kemudian manusia datang kepada siapa? Fayatuna Adam fayaqulun, maka manusia datang kepada Nabi Adam alaihi salam, maka mengatakan anta abun nas khalaqakallahu biyadi, engkau adalah bapak manusia dan Allah menciptakan engkau dari tangan dengan tangannya secara langsung. Wa asjadalaka malaikatahu, dan Allah juga memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Wa 'allamaka asma'a kulli syai'in, dan juga Allah mengajarkan seluruh nama-nama kepadamu. Fashfa' lana 'inda rabbika, maka mintalah pertolongan atau mohonkanlah untuk kami syafaat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yurihana min makanina hadza, ya, sampai kita mendapatkan pertolongan ataupun bantuan atau syafaat di yaumil qiyamah, ya. Kemudian Adam mengatakan lastu hunakum, ya, maka Adam mengatakan aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Wa yadhkuru dzambahu fayastahi, maka Adam menyebutkan apa kesalahan yang telah dia lakukan ketika Nabi Adam alaihissalam mendekati bahkan memakan buah khuldi. Maka itu yang disebutkan bahwa saya malu kepada Tuhan karena aku pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhanku. Kemudian manusia pergi kemana? Setelah kepada Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat, pindah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Fa innahu awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahlil ardi, ya, rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi ini. Kemudian manusia datang kepadanya dan berkata, mohonkanlah kepada kami syafaat, ya. Tapi Nuh juga berkata seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Adam alaihi salam, lastu hunakum, saya tidak bisa untuk memberikan syafaat kepadamu, ya. Kemudian juga datang, ya, ke Adam tidak bisa, ke Nuh juga tidak bisa memberikan syafaat, maka manusia pindah kepada siapa? Kepada Khalilur Rahman, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian juga Ibrahim mengatakan saya juga tidak bisa memberikan syafaat kepadamu. Kemudian mereka datang kepada Isa, ya, Abdullah kallamahullahu wa atahu Taurah. Kemudian ketika manusia juga minta syafaat kepada Nabi Isa alaihi salam, ternyata Nabi Isa juga mengatakan lastu hunakum, ya, aku nggak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Kemudian Isa mengatakan pergilah kalian, ya, kepada Nabi Muhammad, ya,
abdun ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, ya. Nabi Isa mengatakan kepada orang-orang muslim, orang-orang mukmin, pergi kalian kepada Nabi Muhammad, ya. Dia adalah nabi dan utusan Allah yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta syafaat, ya, fayatuna fayanfa'antaliku hatta astadinu ala rabbi fayadhanuli. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ketika manusia datang kepadaku kemudian aku pergi menghadap kepada Tuhanku, fa idza ra'aitu rabbi waqa'tu sajidan. Ketika aku berada di hadapan Tuhanku, maka aku tunduk sujud. Fayada'uni masyaallahu thumma yuqal. Kemudian Allah membiarkan aku dalam keadaan sujud hingga masa tertentu, waktu tertentu, kemudian barulah aku mengangkat kepalaku. Ya, kemudian Allah mengatakan, irfa' ra'saka wasal tu'tah. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Wasal tu'tah, minta apa yang kau inginkan maka diberi. Wa qul yusma' washfa' tushaffa. Apa yang engkau inginkan, ya, minta syafaat, engkau akan diberi syafaat. Fa'arfa'u ra'si fa'ahmuduhu bitahmidin yu'allimunihi. Kemudian Nabi Muhammad itu bangun daripada sujudnya, ya, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yashfa'u fayahuddu lihadan fa'udkhilukum al-jannah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat, ya, dengan jumlah tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta syafaat tapi Allah memberikan batasan, ya, jumlah tertentu, ya. Maka Nabi Muhammad memberikan syafaat sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Setelah itu Nabi Muhammad tidak berhenti, balik lagi menghadap Tuhan, ya, kemudian meminta syafaat kembali, kemudian diberikan lagi syafaat dengan jumlah tertentu, kemudian dimasukkanlah mereka ke dalam surga. Kemudian itu Nabi Muhammad SAW kembali lagi, ya, sampai yang ketiga, kemudian keempat, ya, sampai keempat kali, ya, meminta terus. Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya, ya, kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, sehingga ketika meminta syafaat kepada umatnya diberi syafaat dengan jumlah tertentu, tidak puas, datang lagi kedua, ketiga, keempat, ya, sampai yang terakhir, fa'akul ma baqiya fin nari illa man habasahu al-Quran wa wajaba alaihi al-khulud, ya, sampai ketika tidak ada lagi umat manusia kaum muslimin yang bisa diberikan syafaat, ya, tinggal orang-orang yang memang dia sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa dia dia wajib atau dia akan di neraka jahanam, ya, karena mungkin dosa yang tidak bisa diampuni, ya, seperti syirik, ya. Kemudian yang lain sebagainya yang sudah dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal atau maksiat-maksiat tertentu akan khulud atau akan kekal di neraka, maka sisa mereka yang tidak diberikan syafaat. Sebenarnya hadis ini sangat panjang sekali, yang dari hadis yang panjang ini sebenarnya wajhul istishhad atau hal yang ingin kita ambil dalil itu hanya 2 baris yang pertama saja, ya. Ini hadisnya ada sekitar berapa baris? Ini ada sekitar 20 atau 15 baris. Sebenarnya hanya 2 baris saja yang pertama, yaitu wa asjada malaikatahu wa asjada laka malaikatahu wa 'allamaka asma'a kulli syai'in. Jadi kita atau manusia pada hari kiamat itu menyatakan, mengakui bahwa salah satu keutamaan Nabi Adam alaihi salam adalah Allah telah mengajarkan seluruh nama-nama yang ada. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika Nabi Adam menyebutkan seluruh nama-nama yang ada saat itu, bahkan Nabi Adam alaihi salam juga menyebutkan, ya, nama-nama malaikat ketika qala ya Adam ambihum bi asma'ihim falamma ambahum ila akhirih, maka qala Zaid ibnu Aslam anta Jibril, ya, kata Adam kamu Jibril, kamu Mikail, kamu Israfil, kamu fulan, semuanya disebutkan hatta balago al-ghurab, sampai Nabi Adam juga menyebutkan nama-nama burung, ya, seperti al-ghurab, seperti burung gagak, ada juga sebenarnya burung dara, semua nama-nama, bahkan nama malaikat yang itu tidak bisa dilakukan oleh malaikat, ya. Maka di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
bahwa ini loh salah satu keutamaan Nabi Adam yang mampu mengetahui nama segala sesuatu. Dan kalian wahai malaikat yang mengatakan kenapa engkau wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami menjadikan manusia sebagai khalifah, dan kalian menyatakan bahwa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami hanya beribadah dan menyembahmu dan menyanjungmu, ya. Tapi di sisi lain kalian wahai malaikat tidak bisa melakukan hal-hal atau tidak mengetahui seperti apa yang diketahui oleh Nabi Adam alaihi salam. Padahal hal-hal tersebut atau sesuatu itu kalian lihat, ya. Misalkan di sekitar kalian tidak bisa menyebutkan nama-namanya padahal ada di sekitar kalian. Adapun Adam mengetahui. Nah, wahai malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian tidak mengetahui hal-hal yang ada di sekitar kalian, famim babi aula la ta'lamu ma sayakun. Maka lebih-lebih lagi kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang yang belum kalian lihat. Jadi ini salah satu bagaimana Allah menjelaskan hikmah, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Adam sebagai khalifah, ya, karena salah satu keutamaannya Nabi Adam mengetahui seluruh nama-nama segala sesuatu. Kemudian juga yang kedua, malaikat itu memiliki keterbatasan juga, ya, dan tidak bisa menyebutkan, ya, nama-nama yang ada saat itu padahal ada di sekitar mereka. Apalagi lebih-lebih lagi tentunya tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di sini Allah menyebutkan keterbatasan, salah satu keterbatasan kalian ini loh. Kalau kalian tidak mengetahui apa yang ada di sekeliling kalian, apalagi yang ada atau sesuatu yang belum terjadi di masa yang akan datang. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sesuatu yang Allah tetapkan, ya, dalam Al-Qur'an, ya, ataupun yang sesuatu yang Nabi tetapkan dalam Al-Hadis, itu ya kita tinggal istislamul mahad, kita pasrah. Seluruh perintahnya kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, seluruh larangannya kita jauhi semampu kita. Kalau kita mengetahui hikmah dari perintah itu atau hikmah dari larangan itu, alhamdulillah. Jika kita belum mengetahui hikmah dari perintah itu atau hikmah dari larangan itu, maka tidak usah memaksakan diri sampai kita mengetahui hingga kita mengerjakan. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya, ada hikmah yang kita ketahui, al-hikmatu allati tudrikuha al-uqul, hunakal hikmatu allati la tudrikuha al-uqul. Ada hikmah-hikmah yang kita tidak belum pahami, ya. Tapi kita harus yakini bahwa seluruh perintah dan larangan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan manusia. Allah memerintahkan hal-hal yang seluruhnya mengerucut kepada kemaslahatan manusia, dan Allah melarang seluruh, ya, larangan-larangan di dalam Al-Quran tentunya menjauhkan manusia dari seluruh mudarat yang akan kembali kepada manusia. Tugas kita melaksanakan seluruh amal perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Kemudian juga yang terakhir di sini yang saya ingin tekankan bahwa boleh kita meminta atau bertanya ketika pertanyaan itu bukan dilandasi dengan sikap sombong, bukan dilandasi dengan sikap hasad, ya, seperti malaikat, ya, bukan dia tidak ridho tapi ingin, ya Allah, apa sih hikmahnya kok manusia layak menjadi khalifah di muka bumi ini, ya. Beda seperti pertanyaan iblis ala wajhi at-ta'arud wal istikbar, yang berlandaskan atas sifat kesombongan dan ingkar. Ini sesuatu hal yang sangat berbeda. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.